أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berakal tentunya, dan berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan manusia dengan akalnya, dengan fitrahnya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama telah kita dengarkan bersama, yaitu surah Ar-Rum ayat 30. Ya, dan ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada sore hari ini, menemani pemirsa di rumah dalam menantikan ibadah buka puasa. Dan tentunya insya Allah telah hadir di studio narasumber kita bersama Ustadz Rifian Panigoro, dan insya Allah beliau yang akan menemani saya mengkaji lebih mendalam isi kandungan daripada surah Ar-Rum ayat 30. Dan insya Allah materi kita ini berkaitan dengan fitrah dalam Al-Quran. Baik pemirsa, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi Ustadz. Ini sekarang kita berjumpa di hari ke-29 Ramadan. Ya, 29. Dan tentunya ini di detik-detik hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kaitannya ini Ustadz, berkaitan dengan tema pembahasan kita hari ini, yaitu kaitannya dengan fitrah. Fitrah manusia. Seperti apa fitrah manusia dalam Al-Quran. Dan tentunya berkaitan dengan ayat yang telah kita dengarkan, surah Ar-Rum ayat 30. Seperti apa Ustaz penjelasan ayat ini? Silakan. Bismillah, terima kasih Ustaz. Jadi kita sudah masuk di Ramadan ke-29. Dan tema ini sepertinya sangat pas dengan Ramadan di hari ke-29 ini, yaitu berbicara tentang fitrah manusia. Artinya fitrah manusia itu selalu manusia itu menginginkan sesuatu yang baik. Maka ketika ada manusia yang menginginkan sesuatu yang buruk, maka logikanya dia adalah orang yang keluar dari fitrahnya. Manusia itu dia menginginkan sebuah kedamaian. Kalau ada manusia yang suka dengan kerisuhan dan lain-lain, berarti dia sukanya rusuh, sukanya berkelahi dan lain-lain, berarti dia keluar dari fitrah. Nah, kita berharap di Ramadan ke-29 ini sudah di penghujung. Nah, manusia itu berbondong-bondong dia kembali lagi kepada fitrahnya. Dengan berkah Ramadan ini, manusia orang-orang yang terlalu lama bermain-main dalam sesuatu yang bukan fitrahnya, berbuat keburukan, berbuat kemungkaran, dia akan kembali kepada hanifah tadi, sesuatu yang lurus tadi, yaitu kembali kepada fitrahnya. Nah, tapi sebelumnya kita bisa kaji lebih dalam dulu dengan ayat ini tentang fitrah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Nah, ini kalimat perintah Ustaz. Sigohnya ini sigoh amar dia kalimatnya kalimat perintah. Berarti menunjukkan sebuah kewajiban bahwa harusnya kita itu semuanya itu kembali kepada
Islam, ya, kembali kepada agama yang lurus. Agama yang lurus. Ya, Al-Quran, Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ada Al-Quran yang menjadi petunjuk di dalamnya, maka dia memiliki sesuatu yang memiliki porsi, memiliki tanggung jawab untuk kemudian menyeru kepada orang-orang untuk bisa kembali kepada jalan yang lurus tersebut. Nah, sekarang dia sudah manfaatkan bagaimana ya dia adalah penyempurna daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, seakan-akan berkata bahwa yang sudah dulu-dulu orang-orang yang sebelum-sebelumnya masih kurang beriman. Kalau ada yang tidak beriman, maka segeralah dia beriman. Orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, segeralah dia beramal soleh. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, maka ayo sama-sama kita kembali kepada jalan agama yang lurus ini. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, yaitu fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, fitrah apakah itu? Nah, kita bisa petakan dulu ini. Pertama, fitrah bahwa manusia itu dia memiliki kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh sebelumnya kita mengenal ajaran animisme. Dinamisme, bagaimana mereka itu menyembah berhala. Nah, kenapa menyembah berhala? Karena manusia itu dia adalah makhluk teosentris. Apa makhluk teosentris? Manusia adalah makhluk yang dirinya itu ingin dikuasai, begitu ya. Makanya kalau ada anak-anak kecil, ya dia ambil batu, ini jimat saya. Nah, kayak gitu. Mungkin Ustadz ya di masa kecil juga pernah menemukan keadaan seperti itu ya. Dia punya Al-Quran yang kecil sekali, dia bilang Al-Quran ini adalah jimat saya. Nah, pertanyaannya, kok bisa manusia yang tingginya satu kali, misalnya sudah 1 meter lebih, kemudian mempercayakan hidupnya kepada benda yang sekecil itu, yang mungkin tidak ada pengaruh apa-apa buat dirinya. Nah, inilah kemudian yang kita maksud dengan manusia sebagai makhluk teosentris tadi. Manusia itu maunya ada yang menguasai dirinya. Alhamdulillah kita hari ini berislam. Kita mengkuasakan diri kita pada sesuatu yang benar. Nah, kalau kita tarik ke belakang, mereka belum mengenal Islam, ya, mereka belum datang informasi kepada mereka. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi sehingga mereka masih memiliki kepercayaan ya, ada animisme, dinamisme. Ya, yang mereka itu menyembah berhala, menyembah roh-roh, itu kan semakin meningkat. Pertama mereka menyembah dulu ya berhala. Ya, setelah menyembah berhala baru mereka menyembah ya roh-roh. Kemudian setelah menyembah roh-roh baru mereka menyembah sesuatu yang esa, meskipun itu mungkin bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan mereka. Nah, mereka menyembah berhala, padahal berhala tidak bisa membantu apa-apa untuk mereka. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu dia pernah tertawa ya. Dia pernah tertawa dalam keadaan sudah beriman. Dia tertawa. Mereka bertanya kepadanya, ya, wahai Amirul Mukminin, ya, kenapa engkau tertawa? Nah, dia mengatakan dulu kita mengadakan sebuah safar, lalu membawa berhala dalam bentuk roti. Ya, membawa berhala dalam bentuk roti. Entah mereka pahat sedemikian rupa sehingga berhala tersebut berbentuk roti. Nah, di tengah perjalanan mereka lapar, nah, mereka makan roti tersebut, berarti mereka makan Tuhannya mereka. Nah, itu kan menurut dia lucu. Tapi ketika dia di masa itu sesuatu yang sangat dia percayai. Nah, berarti setelah menyembah berhala baru dia menyembah roh-roh. Ya, mungkin kita bisa melihat orang yang kasih sesajen ya, di bawah pohon bambu ya, ada nasi kuning, ada macam-macamnya. Nah, untuk siapa? Kenapa manusia yang begitu besar seperti ini yang mengkuasakan dirinya kepada hal-hal seperti itu. Nah, itu sebenarnya fitrah manusia. Ya, fitrah itu adalah hakikat yang dibawa manusia sejak dia dilahirkan ke muka bumi ini. Ya, sama dengan fitrahnya kalau gatal ya dia menggaruk. Itu masuk dalam fitrahnya. Ya, kalau rambutnya acak-acakan, fitrahnya adalah menyisir rambutnya. Itu fitrah semua. Nah, jadi kalau kita tarik ke sini untuk lebih memahami bahwa fitrahnya manusia itu adalah bertuhan. Ya, fitrah manusia itu adalah bertuhan. Jadi dimanapun dia, karena dia adalah makhluk teosentris, maka dia akan berusaha untuk bisa ada yang menguasai dirinya, bertuhan. Nah, jadi prosesnya bermacam-macam. Makanya kalau ada yang bilang ateis itu, ya sesungguhnya mereka hanyalah orang yang berusaha untuk mencari. Ya, bukan tidak memiliki Tuhan, masih dalam proses mencari. Nah, mereka pasti akan kembali kepada
fitrahnya. Nah, ya karena mereka adalah makhluk yang teosentris tadi. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Nah, sekarang berangsur-angsur ya sudah mereka sudah mengenal agama-agama, ya sudah banyak dakwah tersampaikan, maka kemudian semakin mengerucut konsep bertuhan itu kepada ketuhanan yang esa. Nah, jadi fitrah manusia itu adalah bagaimana dia bertuhan. Nah, sementara dalam konsep Islam bahwa innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, makanya yang ada di rumah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dilahirkan dalam orang tua yang sudah beriman, orang tua yang sudah berislam. Sehingga kita sudah Islam sejak lahirnya kita. Nah, sekarang sudah disebutkan bahwa yang terbaik itu adalah yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, mereka pasti akan kembali bertuhan, dan kita sudah dibenarkan bahwa agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, jadi bagaimanakah konsep keimanan itu kemudian masuk sehingga fitrah itu akan kembali ke Islam? Misalnya Ustadz, nah Islam itu kan melarang mencuri. Betul. Nah, sekarang ada pencuri. Berarti pencuri itu melanggar sesuatu yang sudah diajarkan oleh Islam. Nah, sekarang pencuri ini orang yang tidak tahu Islam. Nah, ini sesuatu yang logika yang coba kita bangun. Ya, pencuri ini tidak tahu tentang Islam. Kemanakah dia akan kembali kepada fitrahnya? Nah, ternyata sejahat-jahatnya pencuri, dia tidak mau barangnya dicuri. Nah, dari situlah kemudian dia, berarti mencuri adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, kembali ke fitrahnya. Padahal Islam sudah mengajarkan hal tersebut. Zina sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berzina. Kenapa dia berzina? Karena tidak sampai berita kepadanya bahwa larangan Al-Quran untuk larangan terhadap perbuatan zina. Nah, dia berzina. Nah, dia akan sampai pada sebuah titik bahwa sebezina-bezinanya orang, dia tidak mau anak kandungnya itu dizinahi orang lain. Nah, di situ dia akan menangkap, saya tidak mau anak saya dizinahi sama orang lain. Nah, maka dia akan kembali kepada fitrah tersebut. Nah, fitrah itulah yang kemudian akan mengantarkan dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tanda kutipnya. Seperti apa, Ustaz? Tanda kutipnya itu kan barang siapa may yahdihillahu fahuwal muhtad. Ya, wa may yudlil faulaika humul khosirun ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Yang Allah beri petunjuk, maka Allah akan beri petunjuk. Dan yang Allah sesatkan, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Nah, itu aturan mainnya. Maka ketika hari ini kita beriman, berislam dengan baik, maka syukurilah bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan jalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam ayat lain disebutkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki dia beriman, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menemui keimanan tersebut. Makanya Ustadz, kita akan melihat pertanyaan, kenapa saja kasambayang misalnya, kenapa sudah mulai sholat? Kemudian dia menjawab, saya itu sebenarnya dulunya tidak sholat. Cuma waktu saya datang ke rumah sakit, saya lihat orang yang sakarot. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, bagaimana kalau saya yang sakarot tersebut? Nah, akhirnya dia mulai beriman saat itu. Nah, pertanyaannya, apakah cuma dia yang datang ke rumah sakit lihat orang yang sakarot? Kan tidak. Banyak. Nah, dari sekian banyak ini siapakah yang kembali beriman? Ternyata tidak semuanya. Nah, tidak semuanya. Nah, makanya Allah bukakan dadanya itu dari peristiwa seperti itu. Nah, Allah akan kembalikan kita ke fitrah. Tapi ada aturan main berikutnya, siapa yang Allah kehendaki untuk kembali dan siapa yang Allah tidak kehendaki. Yang Allah kehendaki, Allah mudahkan jalannya. Kenapa engkau kembali? Kenapa engkau sudah beriman seperti ini? Bukankah dulu engkau adalah pendosa? Nah, sesungguhnya waktu itu aku bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut sudah menutup auratnya. Padahal dia adalah seorang pezina dulunya. Nah, ketika dia bisa bertobat, kenapa saya tidak bisa? Nah, ternyata hal-hal sekecil itu dia sudah bisa membawa dia ke jalan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa engkau sudah beriman? Ya. Saya itu hanya lihat iklan di televisi. Iya. Iklan di televisi. Iya, iklan televisi cuman iklan orang ada di sebuah kamar mayat. Yang sudah mau siap-siap untuk dijalankan penyelenggaraan jenazahnya. Dia cuma lihat iklan seperti itu. Nah, gara-gara lihat iklan itu dia kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itulah Ustaz. Nah, makanya kenapa orang itu beriman nanti sudah tua? Karena dia sudah melewati banyak hal. Sudah tua, dia sudah kembali kepada fitrahnya. Cuma tadi lagi itu, kembali kepada tanda kutip. Siapa yang Allah kehendaki, dia kembali mendapat petunjuk, atau yang Allah tidak kehendaki. Jadi Ustaz, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak dikehendaki untuk kembali ke fitrahnya. Nah, ini sebenarnya lebih menarik lagi Ustaz ayat setelahnya. La tabdila li khalqillah. Ini perlu digarisbawahi. Tapi Ustaz, ditahan dulu. Kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Baik, terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, Ustadz, ini kita kembali lagi terkait dengan lanjutan ayatnya. Sebenarnya di sini fokusnya Ustadz ya. La tabdila li khalqillah. Seperti apa itu Ustadz penjelasannya? Jadi kalau yang tadi itu fitrahnya berkaitan dengan akidah. Sekarang la tabdila li khalqillah. Ini meluas ya. Lebih. Bisa juga realitanya. Bisa juga terhadap akidah. Misalnya, akal kamu itu tidak berubah. Allah sudah kasih akal seperti ini. Allah kasih engkau hati yang seperti ini. Nah, ketika engkau itu melakukan perjanjian qalu bala syahidna ketika amanah itu diberikan kepada manusia, lalu dia berhasil mengamalkan, dia mau menanggung amanah tersebut, maka dia tidak ada yang berubah dari dirinya sejak dia dilahirkan. Nah, makanya harusnya dia kembali lagi kepada fitrahnya. Nanti itu kita akan bahas lagi, kita fokus dulu di la tabdila li khalqillah. Nah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, ini kita bisa lihat hadis Nabi SAW bahwa ada beberapa hal yang memang fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu menggunting rambut, mencukur kumis, memotong kuku, mencukur rambut-rambut lainnya, itu adalah fitrahnya manusia. Nah, jadi manusia itu, kalau ada manusia yang kumisnya sudah sampai menutupi mulutnya, nah berarti dia keluar dari fitrahnya. Maka jangan bertanya tentang bagaimana hukum menggunting rambut, karena dia adalah sebuah fitrah. Yang masuk dalam larangan kan ada kodanya dan lain-lain. Apa hukumnya menggunting kuku? Nah, menggunting kuku adalah fitrah. Nah, dia nanti akan ada khosnya, misalnya ketika berihram dan lain-lain, karena memang sudah masuk dalam kategori fitrahnya. Nah, ada fitrah-fitrah yang memang manusia itu memiliki fitrah tersebut. Jadi tidak ada salahnya orang yang gunting rambut, tidak ada salahnya orang yang memotong kuku, mencukur rambut kemaluannya, memendekkan janggutnya dan sebagainya. Nah, tapi yang masalah di sini adalah bagaimana orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada realitas. Banyak realitanya. Kita lihat merubah ciptaan, baik itu jenis kelamin dan lain sebagainya. Betul, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, kita bisa kembali ke hadis dulu bahwa Allah melaknat. Nah, ini berarti Allah sudah laknat. Nah, Allah melaknat. Apa yang Allah laknat? Yaitu orang-orang yang pertama menyambung rambutnya. Menyambung rambutnya. Ini kan catok sudah catok Nanti mungkin ada yang lebih tahu dengan istilahnya menyambung rambut. Nah, ini kan tidak ada alasan Ustadz dengan menyambung rambut ini. Ini yang harus kita ketahui bersama. Karena pernah ada yang datang kepada Nabi, dia mengatakan bahwa rambut saya ini rontok semua, entah sampai botak atau tidak. Dia mengatakan bahwa rambutnya rontok semua. Nah, bolehkah saya menyambung rambut saya? Nah, Nabi hanya mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya. Sangat simpel. Berarti tidak ada ruang di sini, tidak ada ruang diskusi untuk menyambung rambut ini. Karena nanti dia akan keluar dari fitrahnya. Nah, ini kan menyambung rambut itu sudah keluar dari fitrah, diharamkan oleh agama, kemudian biayanya juga mahal. Menyambung rambut ini. Nah, makanya ini harus kita ketahui bahwa jangan sekali-kali kita keluar dari fitrah, dan salah satu fitrah itu adalah mengubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambung
menyambung rambut. Ini mungkin kepentingan mode, ya. iya, kepentingan gaya dan kepentingan-kepentingan lainnya, maka dia terjebak dalam hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan ini. Kemudian mentato. Tato. Iya, tato. Nah, ini mentato ini. Nah, Merubah. merubah dia pasang di badannya ya. Ada tato singa, tato singa nanti kalau sudah tua tatonya jadi tato kucing ya. Jadi macam-macam. Dia tato banyak sekali. Ya, tato tersebut. Nah, ini melanggar fitrah. Nah, dia akan kembali kepada larangan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut. Kemudian mencukur ya alisnya, menghilangkan rambut di wajah. Nah, berarti ini rambut di wajah berarti ya di alisnya ya. Berarti mencukur keningnya ya. Jadi ini juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ya laknat. Nah, apakah sekarang sudah terjadi? Ya, ini sudah banyak terjadi bagaimana orang mencukur alisnya. Nah, ini adalah hal-hal yang keluar dari fitrah itu sendiri. Nah, kemudian kan sudah banyak lagi larangan ya. Ketika misalnya perempuan itu fitrahnya adalah sebagai makhluk yang terlindungi. Lebih menggunakan perasaan. Ya, menggunakan perasaannya. Makanya ada larangan untuk tabarruj. Berlebih-lebihan dalam berdandan. Nah, ini juga sudah merubah-rubah ciptaannya. Ya Allah Subhanahu wa taala menyambung gigi. Ini masuk juga dalam kategori yang dilaknat oleh Allah ya. Di samping menyambung rambut, mentato, mencukur rambut di wajah, kemudian menyambung gigi. Nah, ternyata sepertinya Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah Maha tahu ya. Nabi juga adalah manusia yang sudah Allah berikan wahyu sehingga juga tahu bahwa nanti akan ada masa di mana semua ini akan terjadi. Nah, ini sama dengan larangan jangan pakai sarung ketika mau berangkat kuliah. Misalnya, nah, emang ada yang mau berangkat kuliah pakai sarung? Nah, kayak gitu. Misalnya ini seharusnya tidak terbit larangan ini karena tidak akan mungkin terjadi. Nah, emang bisa rambut disambung ya. Nah, apa bisa gigi disambung? Nah, ternyata mungkin di zaman itu dia tidak relevan. Tapi ternyata semakin kesini semakin modern semuanya semakin bisa terjadi ya. Bahkan mengganti kelamin ya. Jadi dia mengganti kelaminnya. Setelah mungkin homoseks, lesbian dan kemudian juga tentang homoseksual. Ini juga penyimpangan seksual dari fitrah manusia. Yang keluar dari fitrahnya manusia. Nah, misalnya laki-laki yang fitrahnya dengan perempuan sekarang sudah sesama jenis. Nah, ini juga kan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Dan para ulama mengatakan bahwasanya sebuah dosa besar dikategorikan dosa besar ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dunia dan kemudian mempersiapkan hukumannya di akhirat. Nah, ini jelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan redaksi bahwa Allah melaknat perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Namun Ustadz, kalau misalkan orang yang melakukan itu merubah fitrahnya tapi misalkan di bulan Ramadan ini tetap beribadah misalkan berpuasa, bagaimana itu Ustadz? Iya, inilah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya yang mengaitkan tentang puasa dan berbagai macam hal-hal yang mengiringinya. Ustaz, saya puasa tapi tidak sholat, saya puasa tapi tidak ini. Nah, kita akan kembalikan dia kepada definisi puasa itu. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan makan. Berarti nanti kita akan cari apa-apa saja yang membatalkan puasa. Nah, ternyata tidak sholat tidak membatalkan puasa. Tapi apakah puasanya terterima? Puasanya terterima, tapi dia juga mendapatkan dosa. Apakah orang berdusta di tengah hari bulan suci Ramadan? Apakah puasanya diterima? Puasanya diterima, tapi dia juga akan bertanggung jawab tentang dosa dia berdusta. Jadi jangan sampai jadi draw, jadi imbang ya. Pahalanya dia cari, tapi di sisi lain dia membangun juga hal-hal yang membuat dirinya berdosa. Baik Ustaz, sebelum lanjut pertanyaan ini Ustaz, ini ada video pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Dari yang pertama, video pertanyaan pertama dari Saudari Ningsi di Wumialo. Untuk video pertanyaannya Ustaz, kita simak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi dari Umialo. Ustadz, saya mau bertanya, apa ada beda Hari Raya Fitri dengan Hari Raya Fitrah? Terima kasih. Nah, ini Ustaz. Ya, pertanyaan dari saudari Ningsi di Wumialo. Iya. Ya, apa sih sebenarnya perbedaan Hari Raya Fitri dan Hari Raya Fitrah? Iya, Satunya menggunakan kata fitri, satu menggunakan fitrah. Fitrah, Ya. iya. Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya yang dimaksud hanya satu ya, Iya, ya, iya. hari raya Idul Fitri. Fitri. Ya. Lalu kenapa dikaitkan dengan fitrah? Ya karena manusia ketika dia beridul fitri, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Maka pada hari itu juga adalah hari di mana mereka merayakan kembalinya mereka kepada fitrah itu. Nah, jadi kan kebahagiaan orang berpuasa adalah ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ya, jadi kebahagiaan ketika dia berbuka itu juga ada pada hari fitri itu, ya ketika dia berbuka. Nah, sebulan penuh dia sudah berpuasa, maka pada hari itu juga dia sudah masuk pada hari raya fitri dan dia berbuka pada hari itu. Jadi di samping kebahagiaan dia berbuka puasa setiap harinya, maka kebahagiaan adalah berbuka ketika menyelesaikan sebulan penuh. Ya. Nah, sekarang kita kenal dengan fitri itu kan suci juga. Ya, kembali fitri, kembali suci. Nah, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Apa sih fitrah manusia? Fitrah manusia adalah ketika dia dilahirkan dia tidak memiliki dosa. Ya, ketika dilahirkan dia bersih. Nah, makanya kita sering mendengar seperti bayi yang dilahirkan. Ya, dia dapatkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Perbuatan dosa-dosa yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ampuni ketika dia di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian dia bermaaf-maafan. Nah, bermaaf-maafan ini kan momentumnya pas di hari Raya Idul Fitri ini. Nah, sebenarnya orang ini bermaaf-maafan harusnya setiap hari, setiap saat. Begitu salah harusnya minta maaf. Tidak menunggu nanti Nanti lebaran. Ya. Jadi kalau dia salah misalnya pagi-pagi ketemu di kampus, kayaknya saya salah tadi sama si siapa begitu. Nah, sampai di rumah dia menyadari kesalahannya, harusnya saat itu juga dia minta maaf. Entah dia telepon, dia WA atau nanti dia ketemu. Nah, jadi siapapun yang kita temui harusnya minta maaf hari itu juga. Ya. Tapi kan orang-orang itu malu minta maaf di saat-saat seperti itu. Nah, nanti orang kaget, jangan-jangan dia ini sudah mau meninggal, sudah minta maaf saja. Dan tentunya Ustaz mematuhi protokol kesehatan. Iya, kita tetap kan sekarang mematuhi lagi protokol kesehatan ya. Suasana pandemi. Nah, dia dapat momentum maaf-maafan itu dia dapat. Sehingga dosa hakullah dan hakul adami ini selesai untuknya di hari itu. Hakullah sudah diselesaikan di bulan suci Ramadan. Nah, hakul adaminya dia ingat. Nah, sebenarnya sangat-sangat cerdas. Orang yang memanfaatkan momentum Ramadan itu, momentum Idul Fitri itu untuk meminta maaf. Misalnya si A berdosa sekali sama si B, dan susah sekali untuk bertemu mereka berdua ini untuk saling maaf-maafan. Sangat susah. Nah, maka salah satu momentum yang paling mudah untuk bermaafan adalah di hari raya Idul Fitri. Ya, karena orang itu sangat lagi suasana lagi sangat-sangat bahagia, dan orang itu kalau lagi bahagia maka dia mudah untuk merelakan sesuatu. Nah, dia minta maaf saja di saat tersebut. Mungkin di hari-hari lain dia canggung atau dia merasa kayaknya saya nggak mungkin dimaafin ini sama si A. Maka si B juga malu untuk minta maaf kepada si A. Nah, dia datang di momentum Idul Fitri tersebut, dapat momentumnya, bahkan tanpa disebutkan lagi dosanya. Ya, maafkanlah kesalahan saya, ikhlaskanlah segala kesalahan saya. Mereka bermaaf-maafan di tempat itu. Maka selesai mereka punya urusan, kembalilah dia ke fitrah. Maka itulah disebut dengan hari raya Fitri yang kembali ke fitrah. Iya, jadi sudah jelas ya terkait dengan pertanyaan dari saudari Ningsi di Wumialo. Baik, kita ini masih ada video pertanyaan kedua, ya. Tapi nanti Ustaz kita lanjut, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Baik pemirsa, terima kasih yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah Ustadz,
nih tadi sudah ada video pertanyaan. Ya, yang pertama. Untuk yang kedua, ini ada video pertanyaan dari saudari Fea di Dulalowo. Ya, untuk video pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Fea dari Dulalowo. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah semua dosa diampuni dengan puasa? Terima kasih, syukron atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ya, pertanyaannya menarik nih terkait dengan apakah semua dosa diampuni dengan puasa? Ya, ini pertanyaan dari saudari Fea di Dulalowo. Silakan Ustadz. Ya, ini menarik ya, supaya bisa memberikan informasi juga kepada yang ada di rumah, apalagi ini sudah di Ramadan hari terakhir. 29 Ramadan ini 29 terakhir. Ramadan. Ya, masih ada momentum untuk mengambil sejuta keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, dosa-dosa itu bisa kita bagi-bagi dulu. Ya, makanya kategori dosa itu kan ada namanya khoto. Khoto itu akan diampuni dengan al-afunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan khoto itu sudah azan berkumandang, kita tidak langsung sholat, itu kita sudah masuk di khoto. Ya, di khoto ini, khoto ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan al-afunya. Ampunannya. Ya, cara kerja afu ini ke khoto ya, ke khoto ini, ke kesalahan ini. Ini khoto ini tidak perlu al-afu ini kita keluarkan ya. Dia secara otomatis. Nah, tapi logikanya adalah dengar azan tidak sholat, ya maka dia masuk dalam kategori khoto ini. Tapi al-afunya langsung bekerja secara otomatis. Kemudian ada namanya zolim ya. Maka Allah ampuni dengan ghafur. Selanjutnya zanbun, ada zanbun. Kemudian Allah ampuni dengan ghafarnya, ada zanbun ma'al zolim, Allah ampuni dengan ghafurnya, dan selanjutnya ada asyraf ya. Melampaui batas Allah ampuni dengan rahmatnya. Jadi itu kategori-kategori dosanya. Nah, ada dosa yang sangat kecil, ada dosa yang hanya kepada diri sendiri, ada dosa yang kepada diri sendiri meremehkan dosa, ada dosa ke diri sendiri meremehkan dosa, mengajak orang lain untuk berdosa. Nah, contohnya misalnya dia tidak sholat, tapi diam saja, dia berdosa. Nah, dosanya tidak lebih besar daripada orang yang tidak sholat, lalu menghina orang yang sholat, dan kemudian mengatakan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Lebih besar. Nah, kemudian orang yang seperti itu tidak lebih besar lagi daripada orang yang tidak sholat, menghina yang sholat, mengatakan sholat tidak wajib, dan mengajak orang lain untuk tidak sholat. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, ada namanya disebut dengan asyraf. Itu dosa yang melampaui batas. Bagaimana sih dosa melampaui batas? Sederhananya adalah seseorang yang hanya, misalnya orang ini kok tingginya hanya 1 meter kotor, tapi bisa membuat sebuah dosa yang berpengaruh untuk banyak orang. Misalnya apa? Berzina, mengacaukan keturunan, khamar, merusak generasi, narkoba, merusak generasi. Ini kategori-kategori asyraf tadi, sesuatu yang melampaui batas dirinya. Nah, kalau dia masuk dalam kategori asyraf, maka dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, harus keluar kalimat taubatnya. Bagaimana konsep taubat itu? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi taubat, kita punya dosa, tapi kita punya taubat. Nah, makanya saran kepada yang ada di rumah bahwa dosa itu diampuni. Yang pertama, dia diingat dulu, oh saya punya dosa ini. Kemudian dia disesali. Setelah disesali, baru dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang yang kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing, apakah kita punya dosa-dosa besar itu? Dosa besar, dosa berzina, khamar, judi, durhaka kepada kedua orang tua, makan riba. Nanti bisa ditambah lagi informasi-informasi dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, itu dosa yang tidak otomatis terampuni. Harus ada kalimat taubat. Makanya di sini kita akan bedakan mana istighfar, mana kalimat taubat. Nah, istighfar itu menghapus dosa-dosa
ya dosa-dosa kecil kita. Sementara taubat adalah menghapus dosa-dosa besar kita. Istighfar bisa dilakukan oleh ahli waris kita. Ya, bisa dilakukan oleh keturunan-keturunan kita. Makanya ada doa Robbik firli wali walidayya. Tapi taubat tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali personalnya masing-masing, kita masing-masing. Nah, makanya pastikan kita ini sudah bertobat. Jangan sampai kita ini hanya di istighfar saja, tidak pernah masuk ke wilayah taubat. Apalagi ini sudah terakhir Ramadan. Sudah terakhir bulan Ramadan. Nah, kan kalau astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kan ada setiap hari kita ucapkan itu. Ya, astagfirullah ya. Dia sudah beristighfar. Nah, insyaallah dosa-dosanya terampuni. Ramadan itu otomatis menghapus dosa, dia sudah istighfar, dosanya pasti diampuni. Tapi perlu digarisbawahi, ada dosa-dosa yang memang harus terucap kalimat taubatnya. Ya, melalui fase-fase tadi. Apa fase-fasenya? Ya, dia ingat dosanya, kemudian dia bertobat, dia sesali, dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang ditambahkan lagi, kapankah waktu bertobat yang paling bagus itu? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu ashar itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ustaz, tidak semua kan ada orang yang juga berpuasa tapi merugi. Misalkan hanya berpuasa ya menahan lapar dan dahaga tentunya. Berarti itu termasuk istilahnya orang yang tidak, dosanya juga tidak terampuni Ustaz ya. Iya. Jadi memang ampunan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan alur mainnya itu juga harus kita ketahui. Nah, memang ketentuan terakhir datangnya dari Allah, tapi aturan mainnya kan kita harus tahu juga. Nah, kita akan mendapatkan ampunan itu ketika puasa kita di pagi hari itu adalah puasa yang ya sempurna lah. Ya, paling tidak mendekati sempurna. Nah, jadi puasa yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Bagaimana kita membuktikan imanan dan wahtisabannya kita ini supaya mendapatkan gufirullahu itu, ya, mendapatkan ampunan tadi. Nah, sekarang dia tidak sholat tarawih malamnya, berarti dia tidak dapat yang mankoma Ramadannya tadi. Nah, makanya betul tadi Ustadz, jangan sampai dia rugi. Betul. Sudah puasa di siang hari, menahan lapar, dahaga, ya, menahan semuanya, tidak makan, tidak minum, tapi yang didapatkan hanya seperti hadis Nabi, bahwa tidak lain hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat juga ampunannya. Ya, betul. Baik Ustadz, ini sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Fea di Dulalowo. Ini juga kaitannya Ustadz dengan apakah semua orang yang berpuasa itu kembali fitrah? Ini kaitannya dengan tema kita hari ini. Betul. Ya, jadi apakah semua orang yang berpuasa itu kembali fitrah? Seperti apa? Itu sama dengan pertanyaan tadi. Apakah semua orang otomatis dosanya terampuni? Ya, kan tidak. Berarti apakah semua orang yang berpuasa kemudian dia kembali ke fitrah? Tidak juga. Bagaimana dengan kualitas puasanya? Kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, lapar dan dahaga saja, ya maka dia belum tentu mendapatkan kembali ke fitrahnya. Jadi mendapatkan fitrah itu kan mengamalkan yang tadi itu mansoma dan mankoma. Jadi ketika mansomanya benar-benar dia menjaga dari subhat-subhat yang ada di bulan suci Ramadan, meninggalkan hal-hal yang berbau kemaksiatan supaya puasanya ini terjaga. Jadi kalau puasa itu ada 100%, ya dia bisa dapat 80 sampai 100% itu. Kalau dia cuma dapat 10%, 20%, kemudian malamnya apalagi tidak taraweh, maka dia bisa bermasalah dengan pahala puasanya. Jangan-jangan tidak dapat ampunan. Makanya kembali lagi ke tadi itu, jangan sampai mereka ini adalah orang-orang khosirun tadi. Merugi Ustaz ya. Merugi. Enaknya itu ada kalimat begini. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan itu seperti ayam yang kelaparan di tengah tumpukan jerami. Jadi dia bisa makan kapan saja tapi kok kelaparan di situ. Nah, ini orang ini sementara ada di bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang sementara berenang di kolam tapi kehausan, padahal dia bisa minum kapan saja. Logikanya kayaknya seperti itu. Baik Ustaz, ini masih terkait dengan fitrah. Ya, kita kan dilahirkan sebagai manusia itu mempunyai akal Ustaz, dan tentunya pasti bertanya-tanya, ya dari mana saya? Itu kan ya seperti apa itu Ustaz? Dari mana saya?
mau kemana saya ya setelah meninggal nantinya tentunya ya, dan kenapa saya diciptakan Iya, itu kan betul. ya, bagaimana itu Ustaz, penjelasan Betul, iya. kenapa sih manusia diciptakan. Betul. Ya, makanya yang paling penting itu kan tafakkaru fi khalqillah wala wala tafakkaru fi dzatillah. Berarti dzatillah. yang itu jangan kita sentuh lagi, Iya, sudah clear. Iya, iya, iya. Nah, sekarang bagaimana kita memahami wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana kita memahami diri kita sebagai khalifah yang diutus oleh Allah Subhanahu yang Allah turunkan supaya bisa membuat ya kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, kemudian kan ada pertanyaan dari malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya, jangan sampai mereka akan berbuat segala macam itu. Iya, iya. Ya, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kata Allah ya sudah, saya lebih tahu daripada dan kamu ada di apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah, pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya mampu mendorong manusia untuk kembali ke fitrah itu sendiri. Iya, iya, iya. Nah, kadang-kadang kan dia berenung, kira-kira kok umur ini habisnya hanya sampai di sini. Iya, iya. Kenapa ini semakin hari semakin berlalu kok semakin tidak ada berkahnya. Iya. Ya, semakin hari semakin berlalu kok kayak tidak ada amalan yang dia dapatkan. Iya. Nah, sehingga dia mulai melihat lagi, apa sih tujuan manusia diciptakan? Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Nah, kira-kira konteks menyembah di sini seperti apa? Apakah hanya sholat 5 waktu saja setelah itu berbuat dosa? Ya, apakah hanya cukup sholat 5 waktu setelah itu lalai dengan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dia mulai bisa introspeksi dari situ. Oh, ternyata saya ini hanya sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Ya, belum sebagai kebutuhan. Nah, sehingga berbuat dosa, datang waktu dia sholat. Nah, kira-kira seperti itukah konsep khalifah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kira-kira kalau mati nanti akan kembali kemana? Nah, kemudian dia mendapatkan berbagai macam informasi. Makanya dalam surah An-Nisa itu disebutkan ya summa yatubuna min qarib. Ya, maka dia pada titik terakhirnya dia akan bertobat kepada Allah. Ya, entah itu dalam waktu yang cepat atau waktu yang lambat. Ya. Dia mau pakai summanya sebagai sesuatu yang lama atau mau pakai koribnya yang sesuatu yang sangat cepat. Nah, ketika itu semua sampai kepada dia, kemudian dia bertobat, maka dia inilah orang yang berhasil kembali ke fitrahnya. Tapi kalau dia tidak kembali ke fitrah kan banyak. Ya, dan ini sudah terbukti ya di zamannya si Abu Jahal ya. Abu Jahal itu kan sebenarnya harusnya dia sudah bisa masuk ke dalam Islam. Makanya dia mendapatkan lakop itu Jahal itu. Oh, sebenarnya sudah mau masuk. Harusnya sudah mau masuk karena sudah menerima kebenarannya. Ya, dia kan tertangkap basah mendengarkan Nabi SAW membaca Quran di rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan pembesar kaum kafir Quraisy kala itu. Nah, mereka saling bertanya-tanya. Kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Nah, mereka menjawab sesungguhnya ya saya hanya mendengarkan bacaan Qurannya Muhammad. Nah, kata yang lain ini berbahaya kalau mereka yang di luar tahu, nanti mereka akan mengira ini benar. Katanya gitu. Nanti mereka akan meninggalkan kita. Besok jangan gini lagi. Nah, ternyata besoknya mereka datang lagi. Nah, sehingga dilemparkanlah sebuah ide atau usulan kepada Abu Jahal. Kalau seandainya memang benar-benar engkau katakan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang benar, ayo kita ikuti saja, ini masalah akan cepat selesai. Nah, kalau kamu masuk, kami semua akan ikut masuk. Nah, ternyata kata Abu Jahal sesungguhnya aku membenarkan itu, tetapi aku memiliki bani ya, membenarkan dia baninya dia, artinya garis keturunannya ke atas, dengan garis keturunannya Nabi Muhammad SAW ke atas itu yang kedua kubu yang saling berseteru. Nah, kalau sekarang saya ikut dengan Muhammad SAW, berarti saya mengalah, saya kalah. Nah, hanya karena alasan itu dia tidak menangkap hidayah yang sudah masuk ke dalam faktor nasab. Faktor keturunan saya dia tidak menangkap hidayah tersebut. Nah, Masya Allah, seperti itulah dia. Semakin menarik Ustaz terkait pembahasan kita terkait dengan fitrah dalam Al-Quran. Sebenarnya Ustaz masih banyak pertanyaan terkait dengan seperti apa sih fitrah dalam Al-Quran. Namun sayang sesuatu dan lain hal kita dibatasi dengan waktu Ustaz. Nah, di penghujung acara ini saya mohon Ustaz memberikan closing statement-nya dan dilanjutkan dengan doa. Silahkan Ustaz. Ya, baik.
Karena kita tadi berbicara tentang fitrah, manusia akan kembali kepada fitrahnya, ya. Tapi lagi-lagi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah supaya bisa sampai kepada fitrahnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Maka kita yang hari ini beriman, berislam, ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita syukuri hari ini. Jadi kalau pemirsa yang ada di rumah merasa bahwa hari ini penuh dengan kegalauan, penuh dengan cobaan, musibah, ketahuilah masih ada 2 buah nikmat yang benar-benar masih bisa kita syukuri, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena untuk kembali ke fitrah ini susah, panjang sekali ceritanya. Kita ini diberikan seperti jalan pintas untuk sampai ke fitrah ini. Ada orang yang harus belajar agama berpuluh-puluh tahun, nyangkut sana, nyangkut sini, baru saya berislam. Nah, kita ini keluar dari rahim ibu kita sudah dalam keadaan Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar syukuri. Diberikan kenikmatan beriman dan berislam. Bukankah ada orang yang begitu banyak amal kebaikannya, tapi ternyata murtad di ujung di akhir hayatnya. Maka semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang faqim wajhaka lid-din, lid-dini hanifah. Seperti itu. Dzalikat dinul qayyim. Maka insya Allah semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk tetap berada pada fitrah ini. Di penghujung Ramadan ini Allah berikan hidayah, bukakan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa kembali kepada fitrah dan menjadi orang yang memeluk Islam ini dengan sempurna. Kita sama-sama berdoa. Ya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wamla'ha binurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas kesediaannya hadir di studio ini. Insyaallah sehat selalu Ustaz. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita kembali fitrah dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya insyaallah kita bisa bertemu di lain waktu Ustaz. Amin. Dan untuk pemirsa di rumah, selamat menanti buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah di penghujung Ramadan ini masih ada sisa 2 hari. Ya, tetap fokus beribadah dan mudah-mudahan kita insya Allah di hari raya kembali dengan fitrah dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqanillahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.